Shalom, selamat sore. Kita jumpa lagi sama ibu-ibu terkasih semua dalam ibadah online kita untuk Selasa 12 Mei 2020. Sebelum kita masuk ke dalam layanan firman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Di sore hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita sore hari ini terambil dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan demikian tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah
karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia yang ini, yang lain karunia itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membawa nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom ibu-ibu terkasih dalam Kristus. Sore hari ini bacaan kita tentang perkawinan. Perkawinan seorang Kristiani. Ayat ketiga yang ditekankan di sini adalah hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Rasul Paulus mau menanggapi surat jemaat di Korintus mengenai perkawinan. Karena setiap orang menerima karunia yang khas dari Tuhan, ada yang memilih hidup untuk menikah, ada pula yang memilih hidup sendiri. Keduanya merupakan hal yang baik. Orang yang menikah mempunyai kebahagiaannya sendiri, begitupun dengan orang yang tidak menikah. Orang yang menikah memiliki dukanya sendiri, begitupun dengan orang yang tidak menikah. Orang yang menikah memiliki masalah tersendiri. Demikian juga dengan orang yang tidak menikah. Baik yang menikah ataupun yang tidak menikah, keduanya adalah baik di mata Tuhan. Sebagaimana pernikahan bukanlah suatu kesempurnaan, begitu pula kesendirian bukanlah suatu aib. Jika kita memahami akan hal ini, khususnya bagi Anda yang masih sendiri, pikirkanlah secara matang sebelum memutuskan untuk hidup berumah tangga. Bagi kita yang sudah menikah, baik suami ataupun istri, harus memenuhi kewajiban kita sebagaimana yang tertulis dalam ayatnya yang ketiga tadi. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Kewajiban ini dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh kebaikan, dan penuh kebajikan. Kewajiban daripada suami dan istri adalah memelihara cinta mereka terhadap pasangannya. Berikan cinta berupa pujian ataupun penghargaan kepada pasangan kita setiap harinya. Baik istri maupun suami hendaklah menjauhkan segala kritikan ataupun kata-kata kasar yang akan melukai perasaan pasangan kita. Suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan memberikan perlindungan kepada istri, bukan memberikan rasa takut maupun rasa trauma dan tidak nyaman terhadap istrinya. Seorang istri juga bertanggung jawab memberikan rasa hormat dan kasih sayang kepada suaminya, sekalipun suaminya hanyalah seorang kondektur dan bukanlah seorang direktur. Dia berhak menerima rasa hormat dari sang istri. Seandainya tidak ada seorang pun yang menaruh rasa hormat kepada suami Anda, maka Anda berkewajiban untuk memberikan rasa hormat itu. Suami istri menjadi satu tubuh dalam arti saling memiliki, saling merasakan, dan saling memelihara. Jika suami sakit, maka istri pun akan turut merasakan sakit itu. Jika istri menderita, maka suami pun akan merasakan penderitaan itu. Seorang suami akan rela memasang badannya untuk melindungi istrinya agar dia tidak tersakiti atau tidak menderita. Seorang istri tidak berkuasa atas tubuhnya, tetapi suaminya. Begitupun sebaliknya. Sejak menikah, seorang suami dan istri tidak memiliki kuasa atas tubuhnya, dalam arti mereka
tidak bisa menyerahkan tubuhnya kepada bukan suami atau istrinya. Jika kita menghormati dan kita memahami semua dasar-dasar pokok perkawinan ini, maka tentu perkawinan kita berada dalam bangunan yang kokoh. Rencana Allah bagi pernikahan kita adalah keluarga yang bahagia, dan kita bertanggung jawab untuk mewujudkan hal itu. Alkisah adalah seorang kakek yang datang berobat ke sebuah rumah sakit. Dia hendak mengganti perban dari lukanya. Karena antrian yang begitu banyak, maka tentu saja memakan waktu yang tidak sedikit. Kakek itu merasa gelisah dan sebentar-sebentar melihat jam di tangannya. Kemudian seorang dokter memperhatikan dia dan menanyakan kepada kakek itu, kenapa kakek begitu gelisah? Apakah ada yang ditunggu atau ada yang mau didatangin? Dan dokter itu menawarkan jasa untuk mengganti perban kakek tersebut. Dalam percakapan dengan kakek tersebut sambil mengganti perban, sang kakek berkata bahwa dia akan pergi ke suatu tempat untuk makan siang bersama seseorang tepat jam 12. Dan sang dokter itu bertanya, kemana kakek akan pergi? Dan kakek itu berkata bahwa dia akan pergi ke panti jompo, di mana istrinya sudah dirawat di situ kurang lebih 3 tahun. Lantas sang dokter bertanya, kenapa istri bapak ada di panti jompo? Dan dia berkata bahwa istrinya mengalami sakit Alzheimer sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dan dokter itu bertanya, kenapa bapak masih setia datang untuk memenuhi keinginan sang istri tersebut, sedangkan sudah pasti istri bapak sudah nggak mengenal bapak? Kemudian sang kakek itu menjawab bahwa sekalipun dia tidak mengenal saya, tapi saya masih mengenal dia. Dan saya percaya suatu saat nanti Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kami. Selesai mengganti perban, kakek itu pun pergi untuk memenuhi janjinya kepada sang istrinya. Dan sepeninggal kakek tersebut, sang dokter menangis dan dia terharu. Begitu tulusnya cinta yang ditunjukkan oleh sang kakek. Sekalipun sang istri sudah tidak mengingat dia lagi, tidak mengenal lagi, tapi sang kakek masih mengingat dia dan masih mengingat kebiasaan-kebiasaan yang sering mereka lakukan. Yang menjadi perenungan kita, sekalipun dalam situasi apapun, kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati dengan pasangan kita, saling memberi cinta kasih. Terutama kita sebagai kaum ibu, kita harus memberikan kasih kita kepada keluarga kita, baik kepada anak-anak, kepada suami, ataupun kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita menjadi contoh teladan seorang ibu, seorang istri yang baik, seorang ibu Kristiani yang hidup takut akan Tuhan, yang menghargai pasangan, menghargai karunia yang diberikan atas diri kita masing-masing. Mari menjalani hidup kita dengan penuh rasa takut akan Tuhan dan menyadari karunia-karunia yang sudah kita terima. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu untuk sore hari ini. Kami
berdoa untuk negara kami ini ya Tuhan, juga untuk seluruh dunia yang sedang menghadapi virus corona. Kiranya Engkau tetap menjaga kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dan Engkau tetap menyertai para tangan-tangan medis, para perawat dalam merawat, juga dalam mengobati para pasien. Kami juga berdoa buat pemimpin negara, khususnya negeri kami tercinta Indonesia ini ya Tuhan. Kau memberkati presiden, juga para stafnya, sampai pimpinan tertinggi dan terendah ya Tuhan. Kau tetap menjaga mereka, menjalani tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Tetap Kau jaga gereja beserta para gembala, juga pekerja-pekerja di dalamnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Kau jamah dan Kau pulihkan. Bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang mengalami kekurangan, kiranya Kau tetap penuhi mereka ya Tuhan, dan mampukan kami untuk berbagi kasih dengan saudara-saudara kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Berkati setiap ibu-ibu dalam tugas pelayanan mereka, juga panggilan mereka sebagai istri, sebagai ibu, dan berkati keluarga mereka, pribadi, keluarga. Dan kami naikkan doa syafaat kami ini di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.